Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita mengucapkan bersolawat dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk tema kita hari ini adalah bersikap tabayyun untuk melawan hoak merupakan perwujudan dari Islam rahmatan lil alamin. Apa itu tabayyun? Dan apa itu hoax? Kita akan bahas. Dan bagaimana korelasinya antara tabayyun dari berita hoak merupakan perwujudan dari Islam rahmatan lil alamin. Tabayyun itu berasal dari kata bayan, artinya jelas atau terang. Sehingga tabayyun itu merupakan sebuah usaha, upaya untuk mencari sebuah kejelasan, mencari sebuah kebenaran terhadap sesuatu yang belum tentu jelas kebenarannya. Sedangkan hoax atau hoax itu merupakan berita bohong, informasi palsu yang belum tentu jelas kebenarannya, atau berita yang tidak jelas. Sehingga tabayyun ini merupakan salah satu sikap terhadap berita bohong tersebut. Artinya bahwa ketika kita menerima berita bohong, informasi yang tidak jelas, cari kejelasannya, yaitu bertabayyun, mencari kejelasan tersebut. Dengan cara konfirmasi, dengan cara klarifikasi, dengan cara meneliti, menganalisis sesuatu hal yang tidak jelas. Maka Islam mengajarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ketika ada seseorang membawa berita bohong, berita yang tidak jelas, maka apa yang harus kita lakukan? Fatabayyanu, bertabayyun. Dampak daripada berita bohong itu sangat luar biasa, karena di dalamnya akan menimbulkan fitnah. Sehingga ketika kita menerima berita bohong, berita yang belum tentu jelas kebenarannya, informasi yang tidak jelas kebenarannya, maka sikap kita jangan terlalu cepat menyimpulkan, bahkan menyebarkan. Nah ini biasanya masalah-masalah yang muncul itu kadangkala timbul daripada berita bohong, karena di dalamnya akan menimbulkan fitnah. Nah fitnah ini merupakan dampak daripada adanya berita bohong tersebut, sehingga akan menimbulkan perpecahan antar saudara, antar teman. Dan ini sangat berbahaya. Makanya sikap tabayyun itu sangat penting. Islam mengajarkan untuk seperti itu. Agar apa? Korelasinya tadi, agar tercipta Islam itu rahmatan lil alamin. Bagaimana mau menjadi rahmat sedangkan di dalamnya terjadi fitnah memfitnah akibat berita bohong tersebut. Maka sikap yang paling tepat untuk menyikapi berita bohong itu adalah bertabayyun, klarifikasi kebenarannya itu. Karena kalau udah timbul fitnah, ini bahaya. Orang bisa berpecah belah dan bisa bermusuhan. Kita akan mengambil ilustrasi sederhana terhadap hoax yang tanpa bertabayyun. Suatu hari saya sedang berjalan dengan seorang perempuan. Mungkin kalian tahu istri saya. Misalkan kamu tahu wajah istri saya seperti apa. Kemudian saya berjalan dengan pegangan tangan dengan seorang perempuan yang kamu tahu bahwa itu bukan istri saya.
Kamu melihat dari belakang sudah ketahuan itu bukan istrinya. Kamu lihat wajah saya sedang berjalan di pinggir jalan, pegang tangan gitu kan dengan wanita yang bukan istri saya. Kemudian saya seberangkan jalan, mentas ke jalan, nyebrangkeun gitu. Kemudian kamu foto dan kamu cepat menyimpulkan Pak Isur selingkuh. Allahu Akbar. Berjalan dengan wanita yang bukan istrinya. Cepat menyimpulkan, cepat menyebarkan. Apa yang terjadi? Fitnah. Karena kamu nggak tahu siapa yang saya pegang tangannya itu. Kalau saya jelaskan, itu adalah nenek saya. Bayangkan, Anda sudah menyebarkan berita bohong, informasi yang belum tentu jelas. Coba kalau kamu bertabayun, bagaimana caranya? Datangi saya, kemudian tanyakan, maaf Pak Isur, yang tadi dipegang tangan siapa ya? Saya kira itu kan bukan istrinya. Saya kan bisa bilang, itu adalah nenek saya. Ini buktinya ada, dan ini lain sebagainya. Dan bukti-bukti itu jelas, sehingga kamu dapat menyimpulkan sendiri. Oh, ternyata Pak Isur tidak selingkuh. Itu ilustrasi sederhana, ya, dalam bertabayun terhadap berita atau informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Dan itu penting yang harus kita lakukan. Atau lebih daripada itu, kamu sedang belajar ngaji atau sedang belajar apa, disampaikan oleh ustadznya atau disampaikan oleh gurunya tentang ini, tentang itu, ya. Kemudian atau ada tulisan-tulisan yang di bawahnya misalkan atas nama ustadz siapa, padahal itu bukan dari ustadz tersebut, ya. Barang siapa yang ini akan mendapatkan surga dan lain sebagainya, dengan dalil-dalil yang ngarang misalkan. Di bawahnya tertulis ustadz siapa. Kemudian disebarluaskan, disimpulkan ternyata ustadz tersebut sesat dan lain sebagainya. Naudzubillah. Harusnya apa? Tanya dong langsung ke ustadznya, apakah betul ustadz yang memposting ini? Kemudian nanti ustadznya menjawab, sama sekali saya tidak pernah membuat postingan tersebut. Kan jelas. Itulah tabayun, mencari kejelasan. Sehingga kalau udah jelas, tidak ada timbul fitnah dan tidak ada timbul permusuhan. Maka timbullah Islam rahmatan lil alamin, Islam yang damai, rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam. Sehingga bukan hanya sesama muslim, bahkan dengan non muslim pun kita akan menyebarkan kasih sayang, menyebarkan kedamaian. Kenapa? Karena senantiasa kita menerima berita yang jelas, informasi yang jelas dengan cara bertabayun. Itulah sikap yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita terjebak daripada berita-berita yang belum tentu jelas kebenarannya, sehingga timbul fitnah dan timbul permusuhan dan lain sebagainya. Dan itu yang tidak kita inginkan. Baik, para peserta didik yang sangat saya cintai dan yang sangat saya banggakan. Jadi kalau kita simpulkan bahwa sikap tabayun melawan hoax merupakan salah satu perwujudan Islam rahmatan lil alamin. Bertabayun, klarifikasi, konfirmasi, cari kejelasan, cari kebenarannya terhadap berita yang belum tentu jelas kebenarannya, terhadap berita bohong, terhadap informasi palsu. Dan Islam mengajarkan hal yang seperti itu. Akan tercipta, terwujud perdamaian, terwujud kasih sayang. Sehingga jangan sampai akibat cepat menyimpulkan, akibat cepat menyebarluaskan berita informasi yang belum tentu kebenarannya, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Dan itulah sesuatu yang akan terjadi, penyesalan. Naudzubillah. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari akibat kita terlalu cepat menyimpulkan dan terlalu cepat menyebarluaskan berita informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Ilustrasi yang sederhana, yang paling sederhana juga misalkan ada informasi libur di sekolah, ya kan? Share sana, share sini, grup lewat grup, ya kan? Bahwa besok libur dan lain sebagainya. Klarifikasi, tabayun ke siapa? Ke pihak sekolah, baik ke wali kelas maupun ke kepala sekolah, mungkin nanti wali kelas atau ke pihak sekolah yang lain. Pak, benar gak besok libur? Kan begitu ya. Sehingga itu akan menimbulkan permasalahan nanti. Sehingga besoknya itu ada yang sekolah, ada yang enggak. Akibat apa itu? Akibat kita terlalu sebar menyebar luaskan berita yang belum tentu kebenarannya, ya kan? Jadi harus jelas dulu kebenarannya, sehingga ketika udah jelas boleh kita menyebarluaskan kalau itu memang suatu kebaikan. Itu mungkin yang dapat disampaikan untuk kajian kita kali ini.
Kalian baca lagi surah Al-Hujurat ayat 6. Itu adalah merupakan dalil untuk kita agar bisa bertabayyun. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.